Shalom Jemaat GI Hokim Tong dimanapun jemaat berada. Mari kita menikmati bersama ibadah doa Rabu malam. Mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan beri. Bahkan di saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu Tuhan, ibadah saat ini kami landasi atas pertolongan dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan cinta kasih Yesus Kristus, serta dengan persekutuan dengan Roh Kudus, akan memimpin ibadah doa Rabu malam ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Silakan jemaat bersaat teduh. Mari kita menikmati ibadah doa Rabu malam. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Untuk memulai kebaktian doa pada hari ini, mari kita menyatakan kekaguman dan rasa hormat kita kepada Allah, sebab hanya Dia, Allah, yang layak untuk kita puji. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi nyatakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan
Mari jemaat sekalian, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami kagum Tuhan akan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Untuk setiap berkat, untuk setiap pertolongan, untuk setiap kondisi kami, kesehatan, kekuatan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami terharu memiliki Allah yang begitu baik bagi kami. Siapakah kami Tuhan yang Engkau lihat sebagai pribadi yang spesial dalam hidup kami? Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah doa Rabu malam ini. Sebelum kami ingin melanjutkan ibadah kami Tuhan, mohon Tuhan layakkan diri kami, sucikan dan kuduskan diri kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi menikmati Engkau Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah-Mu, Allah yang kudus dan suci. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dalam doa Rabu malam, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya kuasa-Mu Tuhan melawat setiap kami yang saat ini mungkin ada di antara kami yang bergumul, mungkin ada di antara kami yang sudah menyiapkan pokok-pokok doa kami secara pribadi. Bahkan mungkin ada di antara kami yang bergumul, rindu untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan lewat ibadah ini. Mohon Tuhan berkati kami, Tuhan lawat kami, dan Tuhan jauhkan untuk setiap roh-roh jahat yang sekiranya ingin mengganggu kami dalam ibadah ini. Kiranya kasih anugerah-Mu dan campur tangan kuasa-Mu yang akan melindungi setiap kami dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan dan juga menaikkan setiap pokok-pokok doa kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian yang mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita ingin mencari damai, ketika kita ingin mencari ketenangan, kita hanya dapatkan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu mari nyatakan, kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat meneburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai,
Mari jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bentuk pikiran dan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan pemberitaan-Mu saat ini. Dan biarlah isi hati-Mu dapat tersampaikan lewat firman-Mu di momen ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya rindu untuk setiap jemaat, baik Bapak Ibu sekalian, maupun saudara sekalian dimanapun kalian berada, kiranya sukacita Kristus hadir dimanapun kita berada. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama saya Penginjil Ben Yasyar Wijaya. Saat ini saya melayani di GI Batu Nunggal, khususnya di bagian divisi remaja. Dan sedikit untuk perkenalan ini, dan mungkin di lain waktu kita bisa lebih dekat, lebih kenal satu dengan yang lainnya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini berbicara tentang hidup bersaudara dalam Kristus. Hidup bersaudara dalam Kristus yang terambil dari Roma 14 ayat 13 sampai 23. Namun sebelum kita akan membaca ayat atau firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita, baik pribadi lepas pribadi, kita punya perbedaan. Baik dalam tradisi keluarga kita, adat keluarga kita, bahkan keunikan di keluarga kita. Bahkan setiap anggota keluarga kita tentu ada keunikan atau perbedaan yang tampak atau mungkin samar-samar yang kita bisa rasakan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika kita bermasyarakat, saya yakin, baik Bapak Ibu ataupun juga saya, kita menyadari betapa pribadi lepas pribadi yang Tuhan ciptakan itu berbeda. Namun tidak sedikit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada terjadinya perbedaan satu dengan yang lainnya, itu menyebabkan adanya gesekan dari manusia satu dengan manusia yang lainnya. Bahkan di dalam pengalaman saya secara pribadi gitu ya, mungkin dialami juga oleh Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan perbedaan demi perbedaan kita, saya mengalami bahwa tidak semua orang itu membenci durian ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang suka durian gitu ya. Dan saya adalah salah satu manusia yang di dunia ini yang tidak bisa melihat betapa nikmatnya buah durian ya. Saya sedikit benci dengan buah itu ya Bapak Ibu ya. Karena menurut saya mungkin buah yang lain lebih manis, lebih menarik. Tapi saya percaya di dalam perbedaan yang kita miliki, saya yakin Bapak Ibu di rumah yang mencintai buah durian, bahkan mungkin saat ini sedang makan buah durian juga ya, mungkin merasakan bahwa itulah buah surgawi gitu ya. Ya biasanya ada quote seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah di tengah perbedaan inilah kadangkala manusia itu mengalami gesekan, mengalami permasalahan, bahkan terjadinya konflik bagi yang teratasi maupun yang tidak teratasi. Bahkan tidak hanya tentang durian ya Bapak Ibu ya. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga, hanya karena memencet odol dari pinggir, depan, tengah, atau belakang, itu akan menjadi persoalan yang cukup rumit di dalam sebuah keluarga yang mungkin sudah dibangun bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Bahkan ketika meletakkan gayung, atau mungkin yang di rumah pakai shower gitu ya, tidak menempatkan pada tempatnya, itu bisa menjadi persoalan, walaupun itu persoalan kecil gitu ya, tetapi menjadi persoalan yang begitu besar, sehingga membuat kehidupan kita tidak lepas dari sebuah masalah demi masalah yang ada. Itu tentang pribadi, keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Saat ini banyak sekali masyarakat yang terkena hoax dengan berita-berita miring, entah berita yang tepat, perbedaan pendapat, cara memilih,
Kita bebas untuk memilih ya Bapak Ibu, tetapi kadangkala di dalam perbedaan, kadangkala ada hal yang dikatakan memaksa yang membuat kita punya konflik yang lebih serius lagi. Sama seperti contohnya ketika kita memilih warna politik, ketika kita memilih tentang berita yang benar, pihak mana yang benar, bahkan menjadi sebuah perdebatan yang cukup serius di dunia saat ini. Dengan istilah mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti tentang kaum konspirator atau konspirasi gitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang konspirasi Bapak Ibu, tapi hidup bersaudara dalam Kristus dengan keberagaman yang ada. Disinilah kita mau belajar secara khusus Bapak Ibu. Seharusnya orang Kristen seperti apa dengan perbedaan yang begitu banyaknya? Di manakah titik kebenaran yang ada? Di manakah titik kepastian yang ada? Sehingga di balik setiap pilihan, setiap keanekaragaman yang ada, bagaimana orang Kristen harus menyikapinya dengan tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu membaca Roma 14 ayat 13 sebagai landasan firman Tuhan kita pada saat ini. Roma 14 ayat 13 yang berbunyi demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Dalam Roma 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saya ingin membacakan firman Tuhan kembali lewat 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, bahkan memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali dalam setiap perbedaan yang ada, di dalam setiap pilihan, atau bahkan pandangan kita yang berbeda, sebagai orang Kristen, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kadangkala kita menemukan mungkin gitu ya, di luar sana ada orang-orang Kristen yang mungkin KTP sekedar KTP aja atau setengah-setengah gitu ya, atau bahkan mungkin orang yang belum percaya. Nah, disinilah tantangan kita, dan bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mau mengingatkan kita lewat Paulus dalam surat Roma maupun di Korintus juga mengingatkan kita bahwa seharusnya kita sebagai orang Kristen yang punya iman kekristenan, seharusnya iman yang kita hidupi itu setidaknya sama seperti zat cair. Ya tentu Bapak Ibu tahu gitu ya, pengetahuan yang paling mendasar bahwa zat cair itu mampu mengikuti bentuk wadahnya, dan zat cair tersebut tidak kehilangan esensi ketika ia berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Itu sifatnya ya, sifat zat cair Bapak Ibu. Dan disinilah Paulus rindu bahwa kita orang-orang Kristen ketika kita hidup di dalam keberagaman, di dalam kebinekaan, kita pun juga harus menghargai perbedaan yang ada. Sekalipun kita hidup bersama dengan mereka, bukan berarti kita hidup harus menyamakan diri kita, melakukan apa yang sama seperti orang-orang di luar sana lakukan.
sehingga iman kita luntur, Bapak Ibu. Setiap kita punya kebebasan, Bapak Ibu. Bahkan dalam mengekspresikan iman kita, hanya saja sama seperti kata Paulus. Janganlah kita menaruh kerikil. Kerikil itu kecil ya Bapak Ibu ya. Kerikil itu nggak mungkin batu yang besar, karena kalau batu yang besar itu pasti kita notice gitu ya. Kita pasti akan sadar dan kita akan beralih untuk tidak terkena batu itu. Tapi kalau kerikil kadang-kala adalah sesuatu hal yang kita tidak sadari itu ada. Dan kita entah menginjak atau mungkin kita terantuk oleh batu kerikil tersebut. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus, jangan kita sebagai orang Kristen itu menjadi batu sandungan terhadap sesamamu. Perlu jadi catatan Bapak Ibu sekalian, kerap kali dalam contoh keseharian yang paling real, itu bisa kita lihat lewat pikiran hati kita yang muncul lewat perkataan kita. Di dunia yang semakin sensitif ini Bapak Ibu, ketika kita mengatakan orang lain mungkin lebih besar atau gendut, atau besar, atau mungkin wah kamu krempeng, itu lebih kasar dibandingin kurus gitu ya. Atau mungkin ih kamu jelek, ih kamu bau. Kadangkala hal-hal yang sensitif inilah yang menjadi konflik yang begitu besar. Dari kata-kata kecil. Mungkin dalam pengalaman saya juga pernah mengalami ketika saya yang benci durian gitu ya. Ada teman saya yang berkata, masa cuma benci durian aja sampai sebegitunya gitu ya. Kalau bisa minta kepada Tuhan, Tuhan balikan gitu ya. Tuhan mohon balikan keadaanku ini gitu ya. Supaya temanku itu ibaratnya teman saya ini bisa merasakan betapa gak enaknya membenci durian gitu ya. Baik baunya atau mungkin bau menyengatnya gitu ya. Yang mungkin mengusik kepala atau mungkin hidung kami-kami yang membenci durian gitu ya. Kadang-kala kata-kata yang tidak semestinya terucap itu keluar secara otomatis, dan kadangkala di dalam kehidupan kita kadangkala kita juga gengsi untuk meminta maaf, sehingga kita semakin meningkatkan ego kita yang tadinya menjadi batu sandungan tiba-tiba menjadi batu kilangan mungkin ya Bapak Ibu ya, terlalu besar bahkan menghantam rekan kita, sahabat kita, bahkan mungkin keluarga kita. Dan inilah yang Paulus nyatakan Bapak Ibu sekalian, jangan jadi batu kerikil yang menjadi batu sandungan bagi sesamamu. Dan lalu apa selanjutnya Bapak Ibu yang bisa kita pelajari di dalam perbedaan yang kita alami, perbedaan yang kita jalani, bahkan dalam keluarga, kemasyarakatan, bahkan khususnya di Indonesia gitu ya. Bahkan mungkin di luar negeri pun juga lebih banyak keragaman, lebih banyak hal-hal yang sensitif juga. Apa yang bisa kita pelajari lewat firman Tuhan hari ini? Jangan cepat menghakimi Bapak Ibu. Paulus menyatakan di dalam Roma 14, ayat 13 tadi ada kata yang menarik, yaitu karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Seakan-akan ada pengulangan penghakiman gitu ya Bapak Ibu ya. Janganlah kita saling menghakimi lagi. Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 7 ayat 1 pun firman Tuhan berbunyi hal yang sama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan kerap kali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penghakiman itu muncul, penghakiman secara manusiawi gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin secara netizen gitu ya kalau anak muda bilang. Kerap kali itu dimulai dari mata. Kerap kali kita mudah menilai dan kita cepat memberi value, nilai, atau mungkin justifikasi atau penghakiman, judging kepada sesuatu secara terlalu dini. Sehingga yang dialami adalah kita perlu pengetahuan yang lebih banyak, bahkan perlu hikmat dari Tuhan di dalam menilai setiap perkara demi perkara yang ada.
Supaya kita tidak menaruh kembali batu yang kecil tadi, batu kerikil tadi, entah itu kepada orang lain, atau batu kerikil ini kita sematkan di kepala kita atau pikiran kita. Kerap kali karena kurangnya pengetahuan, kurangnya hikmat dalam diri kita menilai sesuatu secara negatif, secara cepat, secara general. Semuanya itu dalam peristiwa A adalah negatif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang naik pesawat, ada yang mungkin takut naik pesawat gitu ya. Ada yang pasti pengalaman sering naik pesawat. Jikalau Bapak Ibu melihat seorang pilot keluar dari tempat dia mendrive pesawat tersebut gitu ya, ke belakang, lalu didampingi oleh pramugari. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, atau mungkin saya gitu ya, ketika kita ada di pesawat? Mungkin tidak sedikit dari kita akan berpikiran negatif. Wah, mungkin pilot dengan pramugarinya ada apa-apa gitu ya. Tetapi sejauh ketika saya mempersiapkan hal ini Bapak Ibu, yang menariknya adalah ternyata itu adalah SOP Bapak Ibu ya. Itu adalah prosedural di dalam penerbangan, bahwa ketika seorang pilot itu keluar dari tempat dia mengendarai pesawat tersebut, ketika dia keluar ke area penumpang bahkan ke belakang, itu ada tata laksananya. Dan kenapa harus didampingi oleh pramugari? Karena pramugari ini bertugas untuk mencek kesehatan dari pilot tersebut, mencek keamanan dari pilot tersebut, kondisinya amankah untuk penerbangan, amankah kondisi fisiknya, bahkan dilakukan secara berkala. Maka tidak heran ketika kita menaiki pesawat, itu seringkali terjadi gitu ya, pilot bolak-balik dari sisi jalan yang samping kita duduk gitu ibaratnya. Dan itulah kalau misalkan kita tidak punya hikmat yang baik, bahkan ditaklukkan oleh takut akan Tuhan, atau mungkin pengetahuan yang mungkin kita terlalu cepat menilai sesuatu, jadinya adalah kita berpikiran secara negatif. Memang media kerap kali mengekspos sesuatu hal, fakta secara negatif, fakta atau mungkin kriminal secara negatif. Tetapi bukan berarti itu semua menjelaskan bahwa kejadian tersebut adalah selalu negatif Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala dengan hikmat dan juga kecepatan kita menilai sesuatu, kadangkala itu didukung oleh seberapa besar kita menonton untuk setiap media atau asupan-asupan media yang kita konsumsi setiap harinya, bukan? Tidak sedikit dari rumah tangga selama pandemik 1 tahun 2 tahun ini banyak terjadinya perceraian di Indonesia dikarenakan apa Bapak Ibu? Banyak yang ketika ada di rumah menonton mungkin sinetron gitu ya, bukan berarti sinetron selalu jelek, tapi kebanyakannya sinetron tidak terlalu menjelaskan tentang pendidikan keluarga, tetapi yang ada adalah konflik keluarga. Sehingga tidak sedikit keluarga yang bercerai selama pandemik ini. Dan bukankah lebih baik kita baca firman Tuhan, bukan Bapak Ibu? Baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu akan lebih baik daripada memberi asupan yang tidak baik bagi pikiran atau bahkan hati kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, mari kita pelihara iman kita, menghidupi iman kita dengan hal-hal yang Tuhan perkenankan, bertumbuh bahkan berbuah lewat kesaksian hidup kita, lewat pikiran hati kita bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan. Paulus sendiri mengingatkan, jangan jadi batu kerikil yang kau sematkan kepada orang lain atau bahkan untuk diri kita pribadi.
Karena Paulus rindu, Paulus pengen setiap orang Kristen, dimanapun orang Kristen berada, itu bisa menjadi terang dan garam. Bahkan bisa bertumbuh dan juga berbuah dimanapun mereka berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kita diingatkan lewat firman Tuhan ini, jangan menaruh kerikil yang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain atau mungkin bagi kita sendiri. Entah itu lewat pikiran, tutur kata kita, ataupun bahkan penilaian, penghakiman yang kita sematkan kepada orang lain. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami sebagai orang Kristen, kiranya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Menyatakan kehadiran Kristus, menyatakan kehadiran Allah dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan, kerap kali tutur kata kami tidak jaga. Pikiran kami tidak jaga. Hati kami tidak jaga. Sehingga apa yang kami lakukan adalah melukai hati Tuhan. Menjadi kerikil yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, bahkan untuk diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami, sebagaimana kami sebagai orang Kristen, bagaimana harus menyingkapi setiap persoalan hidup, setiap kehidupan yang harus kami jalani. Itu takut akan Engkau Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami ingin mengendalikan pikiran kami, hati kami, tutur kata kami. Karena sebagaimana mestinya orang Kristen menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk melakukan firman-Mu. Pakai kami, mampukan kami. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan diri kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membawa pokok-pokok doa kita. Mari yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita doakan untuk para pemerintah yang ada. Kita juga doakan untuk proses vaksinasi dengan kerinduan bagi setiap kita, sekiranya Indonesia bahkan juga untuk negara-negara lain juga bisa menghadapi pandemik, bahkan setiap hari demi harinya angka pandemik atau angka COVID yang kita alami semakin surut. Dan kita juga doakan secara khusus untuk perpolitikan di Indonesia. Mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita, untuk 3 pokok doa ini, baik untuk pemerintahan, untuk proses vaksinasi, dan juga untuk perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Mari kita berdoa bersama, kita buka suara di hadapan Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan pimpin, sertai Indonesia dalam politik yang ada, untuk pemerintah yang ada. Tuhan berkati untuk Pak Jokowi sebagai Presiden, Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden juga Tuhan. Berkati untuk setiap orang yang ada di pemerintahan yang Tuhan pilih, para pemimpin rakyat, wakil rakyat, pemimpin daerah yang Tuhan pimpin juga, Tuhan tentukan juga. Percaya Tuhan yang akan melawan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Tuhan doa juga untuk vaksinasi yang ada. Tuhan berkati untuk proses vaksinasi. Kiranya kami dapat menghadapi pandemik semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Supaya angka COVID-19 bisa semakin hari semakin surut. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk perpolitikan Indonesia menjelang untuk persiapan pesta demokrasi yang tidak terasa akan semakin hari. Akan kami rasakan juga Tuhan, mohon Tuhan pimpin dalam perpolitikan yang ada, pimpin untuk hikmat kebijaksanaan bagi para pemerintah yang ada juga Tuhan, supaya negara Indonesia bisa semakin maju, semakin berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan, dan takut akan Engkau. Berdoa Tuhan dan berterima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk gereja kita, Gereja GI Hokim Tong dimanapun lokasi
baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik di Singapura maupun di LA, kita berdoa untuk persiapan onsite. Untuk persiapan ibadah onsite, kita doakan untuk setiap tim, untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap majelis yang senantiasa mempersiapkan ibadah untuk tahap demi tahap. Kita doakan kiranya kita rindu untuk setiap jemaat juga bisa hadir dalam ibadah secara onsite. Mari kita berdoa, kita buka suara di hadapan Tuhan untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk persiapan onsite di gereja kami Tuhan. Tuhan pimpin sertai di dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami di lokasi kami masing-masing, ya, di Indonesia maupun di luar negeri, dalam setiap batasan yang ada, untuk setiap persiapan yang ada, untuk alat-alat yang diperlukan. Bahkan dalam trial yang telah kami jalani Tuhan, mungkin ada beberapa protokol yang harus kembali diperketat, atau mungkin jumlah yang diperbanyak juga Tuhan. Memberkati untuk para hamba Tuhan, para majelis, bahkan untuk setiap para jemaat juga Tuhan yang rindu untuk beribadah secara onsite. Tuhan berkati, Tuhan pimpin di dalam setiap pergumulan dalam persiapan onsite ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir juga untuk memulihkan dan menyempurnakan gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kita doakan untuk persiapan Natal, baik dari Sweetie Kids, remaja, maupun pemuda dewasa. Mari kita doakan untuk setiap panitia, baik secara nasional ataupun di setiap lokasi kita. Kita doakan untuk persiapan Natal gereja kita. Mari secara khusus kita berdoa. Di pokok doa ini, mari kita buka suara di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, dalam persiapan Natal ini Tuhan, kami berdoa khususnya untuk setiap para panitia, untuk para kru, bahkan untuk setiap lokasi yang rindu untuk memeriahkan Natal tahun ini. Mohon Tuhan pimpin, sertai di dalam bulan November ini, bahkan di awal Desember bulan depan juga Tuhan, dalam setiap persiapan yang ada, bahkan dalam energi setiap para panitia, bahkan juga waktu yang harus dibutuhkan dengan banyak. Mohon Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan bagi mereka Tuhan, yang mempersiapkan Natal di tahun ini. Kami rindu Tuhan bahwa Natal di tahun ini bisa semakin baik dari Natal tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Yang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagi para pria doakan untuk jemaat yang saat ini bergumul akan kesehatan, baik dalam lemah tubuh yang dirasakan. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan yang senantiasa menuntun dan membimbing di dalam proses pemulihan untuk setiap jemaat kita dalam kelemahan tubuhnya. Bagi para wanita, doakan untuk jemaat kita sekalian yang saat ini bergumul di dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, di dalam menjalani pekerjaan juga, dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang dirasakan. Kiranya kita doakan bagi para jemaat kita bahwa Tuhan senantiasa menguatkan mereka, bahkan menguatkan mereka juga, membimbing mereka, memberikan kekuatan di dalam menjalani pekerjaan yang tidak mudah, bahkan dalam masa pandemik ini. Masih juga banyak pegawai-pegawai yang di PHK. Kita doakan untuk setiap jemaat kita dalam pencarian pekerjaannya. Mari bersama-sama kita buka suara untuk doa pokok ini. Mari kita berdoa, kita buka suara di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa khususnya untuk kesehatan jemaat kami dimanapun mereka berada, dalam kelemahan tubuh yang dirasakan Tuhan, baik seluruh anggota tubuh ataupun mungkin bagian tubuh yang saat ini lemah Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tabib dari segala tabib.
Karena Engkau lah yang mampu memulihkan untuk setiap sakit penyakit yang dirasakan oleh para jemaat. Demi Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati untuk setiap keluarga yang mendampingi bagi para jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan beri sukacita dalam pemulihan demi pemulihan yang dirasakan. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Pakai waktu ataupun momen saat ini untuk kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa pokok-pokok yang kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk setiap poin demi poin, untuk setiap pokok doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap untuk dibentuk, bahkan Tuhan bentuk untuk negara kami, gereja kami, keluarga kami, bahkan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk setiap jemaat GEI Hokim Tong, untuk senantiasa bertumbuh dalam imannya, bahkan semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, dalam ibadah ini kami diingatkan kembali Tuhan untuk tidak menaruh kerikil dalam hidup kami, supaya untuk setiap orang di sekitar kami tidak melihat kami sebagai batu sandungan, tetapi melihat kami sebagai terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan menjadi agen kerajaan-Mu Tuhan, menggarami bahkan menerangi dunia yang semakin gelap ini. Tuhan berkati pribadi kami, keluarga kami, bahkan keluarga besar GEI Hokim Tong, bahkan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini juga Tuhan, kami sebelum menutup ibadah doa malam ini, kami ingin mohon berkat daripada-Mu, kiranya kasih anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang setia akan kasih setianya akan menuntun kita sekalian dari hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin.
kasih